Pak Nadiem Anwar Makarim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu Menteri serta hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang. Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia, berbagai macam daerah, dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani, yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah. Ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan, dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021. Dan kenapa ini beda dari sebelumnya? Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut.
Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya. Karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud bekerja sama dengan Pan-RB dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Untuk 2021, kita akan menjamin bahwa semua guru honorer akan bisa mengikuti tes seleksi ini dan akan diberikan beberapa kesempatan, bukan hanya satu. Dan juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Terima kasih, semoga ini menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan
masa depan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama ini dari harian Kompas untuk ini sepertinya untuk Mas Menteri. Mas Menteri, pertanyaannya begini, berkaca dari pola perekrutan ASN P3K tahun 2019 yang hanya menyediakan formasi untuk 34.959 guru honorer, apakah rencana pemerintah mulai tahun depan merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K ini bisa dilaksanakan? Silakan Mas Menteri. Terima kasih Mas Iwan. Mungkin saya jawab ini secara bertahap. Yang pertama, yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat adalah kapasitas formasi anggaran untuk 1 juta guru. Kapasitas itu harus dipenuhi sama semua pemerintah daerah dulu. Pemerintah daerah harus mengajukan formasi tersebut, yang sekarang baru hanya sampai 200.000, dan itu harus kita tingkatkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah formasi itu semuanya terdapatkan, baru dari situlah kita akan bisa melakukan tes seleksi. Dan dari tes seleksi itu, berapapun yang lulus akan bisa diangkat oleh pemerintah daerah sebagai P3K dengan dana yang sudah dianggarkan dan sudah diamankan oleh pemerintah pusat. Jadi ini tidak menjadi beban pemerintah daerah untuk gaji mereka. Jadi ini yang penting, bahwa ini bukan pengangkatan 1 juta guru honorer di tahun 2021. Ini adalah penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru P3K bagi yang lolos. Nanti kalau yang lolos cuma 20%, 30%, 40%, 50%, itu adalah tergantung lulus seleksi apa tidak. Tetapi yang lulus seleksi akan dijamin anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini untuk teman-teman media sangat penting, bahwa headline besarnya itu bukan akan mengangkat 1 juta guru, tapi menyediakan kapasitas sebesar ini. Dan apa yang berbeda tahun ini, tahun 2021 dari yang sebelumnya, yang tadinya formasi itu diamankan kecil-kecil, sedikit-sedikit, sehingga banyak sekali guru-guru honorer kita nunggu antrian, ada kuotanya cuman kecil. Sekarang kita perbesar jumlah kuota tersebut asal pemerintah daerah mengajukan, dan kapasitas mengambil tes seleksinya untuk semua guru honorer se-Nusantara itu besar sekali, karena akan dilakukan secara tes online dan akan dilakukan beberapa kali dalam tahun 2021 dan tahun 2022. Jadinya semua guru honorer akan dijamin di tahun 2021 paling tidak sekali atau 2 kali mereka akan bisa mengambil tes seleksi masuk ini, yang tadinya sebelumnya belum bisa. Kedua yang berbeda, boleh mencoba beberapa kali sampai dengan total 3 kali percobaan. Itu juga perbedaan kebijakan kita. Dan yang ketiga, apa yang beda dari sebelumnya? Kita persiapkan modul-modul online, pembelajaran mandiri bagi guru-guru untuk membekali mereka dan mempersiapkan mereka untuk ujian tes seleksi tersebut. Nah, tentunya pembiayaannya semuanya juga dari Kemendikbud untuk pelaksanaan tes seleksi ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang berbeda. Jadi bukan pengangkatan 1 juta guru, tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru. Tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos seleksi tersebut dahulu. Jadi mohon ini komunikasi kepada masyarakat harus sangat kuat dan harus sangat spesifik, bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kelayakannya. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawabannya. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Oke, ini untuk Pak Teguh ini kayaknya. Pak Teguh, pertanyaan dari Kompas. Apa ada rencana dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi terkait nasib jutaan guru honorer dan yang sudah pernah mengikuti seleksi? Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Sebenarnya
apa yang menjadi terobosan Mas Menteri ini sebenarnya menjadi bagian yang saya kira upaya kita untuk menyelesaikan tenaga honorer yang saat ini kalau di kami ini jumlahnya tidak sebanyak yang disampaikan oleh Kompas tadi ya, jutaan gitu. Kami hanya menangani tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira ada 700 ribuan, kira-kira seperti itu. Mungkin yang lainnya barangkali terkait dengan masalah swasta mungkin juga menjadi bagian yang perlu kita pikirkan juga yang diperbantukan di swasta barangkali itu. Jadi dalam kaitan ini kita akan terus mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari terobosan dalam kaitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai tenaga guru ini. Saya kira demikian jawaban kami. Atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya silakan ditampilkan. Oke, ini dari Kompas TV. Ini sepertinya untuk Ibu Dirjen, Ibu Hadi, pertanyaan dari Kompas TV, Bu. Pertanyaannya demikian. Kami menemukan sejumlah guru honorer di daerah 3D yang masih menerima gaji rendah dan dibayarkan per triwulan atau caturulang sekali. Sedangkan pengorbanan mereka berat untuk menjangkau murid-murid di sana. Bagaimana imbauan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memikirkan kesejahteraan para guru tersebut? Silakan Ibu Dirjen. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak, Ibu sekalian. Jadi memang kalau untuk guru honorer paling tidak itu sama dengan upah minimum yang setiap tahun ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur tentang UMK di masing-masing wilayah. Untuk tahun 2021, 34 provinsi itu sudah menetapkan dan berdasarkan surat edaran dari Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ya, jadi sebagai contoh misalnya Aceh 2021 menetapkan 3.165. Nah ini memang baseline-nya sebetulnya adalah UMK. Nah kembali karena ada kalimat di dalam Perpres memang sesuai kemampuan kepala daerah, seharusnya UMK ini yang menjadi landasan untuk mereka menetapkan tenaga-tenaga honorer tersebut. Terkait dengan kemudian dibayarkan per triwulan setiap bulan. Ini barangkali kami melihatnya memang dari sisi kontrak yang dibuat, karena memang tenaga honorer tidak merupakan belanja mengikat seperti halnya pegawai ASN begitu. Nah pada saat dia menjadi honor pasti akan ada perjanjiannya. Nah itu bisa dilihat apakah memang mereka membayarkannya secara apa. Tetapi seharusnya memang setiap bulan, tidak per sorgen atau per triwulanan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ditampilkan. Baik, ini jatahnya Pak Harmen ini. Pak Harmen, pertanyaan dari JPNN Pak. Untuk masa kontrak guru P3K yang direkrut, apakah posisinya bisa sampai pensiun? Silakan Pak Harmen. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan di dalam slide terakhir saya tadi bahwa untuk kontrak guru P3K itu dilakukan paling lambat atau selambat-lambatnya atau paling singkat itu 1 tahun sebelum yang bersangkutan kemudian memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 tentang manajemen P3K tidak menyebut batas usia pensiun sebagaimana layaknya di dalam undang-undang untuk posisi bagi seorang pegawai negeri sipil. Tetapi yang disebut di situ adalah batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Nah, kalau batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan itu ingin kita konotasikan dengan batas usia pensiun, maka bisa kita katakan bahwa bagi pegawai P3K yang diangkat menjadi ASN P3K, maka yang bersangkutan bisa diangkat sampai dengan batas usia yang beliau pensiun.
Hanya saja kemudian tetap dilakukan evaluasi atas capaian kinerjanya setiap tahunnya oleh PPK. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta sama halnya dengan pegawai negeri. Misalnya kalau pegawai negeri itu selalu menyampaikan setiap tahunnya sasaran kinerja pegawainya, maka sama dengan posisinya dengan itu, maka guru P3K atau pegawai P3K itu juga harus menyampaikan capaian sasaran kinerjanya setiap tahun. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu aspek untuk melakukan evaluasi apakah PPK, pejabat pembina kepegawaian, itu akan melakukan perpanjangan kontrak atau melakukan penghentian kontrak bagi pegawai P3K tersebut. Tapi prinsipnya bahwa pegawai P3K tadi itu bisa dilakukan kontraknya sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya tersebut. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Harmen. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dapatkan, dan kalau boleh ada beberapa poin kesimpulan dari sesi tanya jawab ini. Pertama, bahwa pemerintah melakukan seleksi demokratis untuk semua guru honorer, di mana sudah menyebutkan dari usia yang 20 tahun sampai 59 tahun itu bisa untuk ikut seleksi ini untuk membuktikan kelayakan jadi guru ASN P3K sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk biaya seleksi sudah disediakan oleh Kemendikbud dan pemerintah telah memastikan tersedia anggaran jika lulus seleksi. Karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses ini. Pemerintah mendorong ibu kepala daerah serta jajarannya untuk tidak perlu ragu untuk segera mengajukan formasi kepada pemerintah pusat. Pada akhir kata, seperti pesan dari Bapak Wakil Presiden, kemudian Ibu Menteri Keuangan dan Mas Menteri, dan Bapak Ibu yang sebagai panelis, marilah kita semua bersama-sama untuk terus mengupayakan dan menyempurnakan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata untuk kebaikan semua anak-anak Indonesia. Demikian sesi tanya jawab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Syahril yang sudah bertindak selaku moderator pada sesi tanya jawab tadi. Tapi sebelum saya tutup secara resmi sesi tanya jawab dan juga mengakhiri rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia ada closing statement sebelum sama-sama kita akhiri seluruh rangkaian acara kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Pertama, terima kasih bagi semua pejabat negara dan pemimpin institusi-institusi kementerian yang ada terlibat dalam kebijakan. Saya akan ucap apresiasi saya sebesar-besarnya tanpa berbagai macam dan badan yang tidak akan mungkin bisa sampai ke kebijakan ini dan solusi ini. Saya juga akan mengapresiasi sama Komisi 10 DPR yang telah lama berjuang para dan selalu mendorong kami di Kemendikbud untuk menyediakan suatu solusi yang nyata. Ini adalah suatu langkah pertama daripada tantangan atau permintaan tersebut dari masyarakat. Dan saya juga ingin apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita yang telah mendukung kebijakan ini dan selalu mendukung kesejahteraan para guru honorer. Di awal Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah menyebut bahwa kami adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan bukan untuk sekolah negeri dan hanya untuk PNS, tapi untuk seluruh Republik Indonesia. Dari awalnya kami bukan hanya menyediakan kata-kata inspirasi atau hanya kata-kata saja, kami menyajikan tindakan nyata bagi para guru honorer. Dari awal pada saat dana BOS kami relaksasi, di mana ada limit atau ada batas penggunaan dana BOS untuk upah guru honorer. Itu kita buka, kita bebaskan, kita merdekakan bagi kepala sekolah untuk memberikan kepada guru-guru honorer yang berkinerja terbaik, apalagi di masa krisis seperti ini. Kedua, kami memperjuangkan bantuan subsidi upah bagi 2 juta guru-guru non-PNS kita yang sekarang sedang dalam proses distribusi
bantuan tersebut sebesar per orangnya 1,8 juta rupiah. Dan itu kita lakukan dengan susah payah, berjuang untuk memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapat bantuan di masa krisis ini. Dan hari ini adalah upaya perjuangan kita untuk memastikan bahwa semua guru honorer punya hak yang sama untuk membuktikan kelayakan dirinya untuk menjadikan ASN. Jadinya dengan beberapa kebijakan ini dan berbagai macam kebijakan lainnya, saya ingin menyebut sekali lagi bahwa pemerintah hadir dan Kemendikbud hadir untuk para guru honorer di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Bapak Dwi Wahyu Atmaji selaku Sesmen PAN RB dan Bapak Teguh Wijinarko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur. Lalu Menteri Dalam Negeri yang diwakili Ibu Hari Nur Cahya Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Bapak Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah daerah, dan para perwakilan asosiasi guru dan organisasi pendidikan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir, dan semoga seluruh informasi yang kita terima hari ini bisa membangkitkan semangat untuk sama-sama membangun negeri lewat pendidikan demi terciptanya merdeka pelajar. Kita doakan agar program seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana dan harapan kita bersama. Akhir kata, saya Syafira pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.